Ya, mengenai kondisi dari Bunda Ica, dari Takia, dari anaknya, dari kakak Takia, gue manggilnya Mamat aja, kakak Dila, itu semuanya udah, alhamdulillah sudah stabil semuanya, sudah strong semuanya. Bantu doa aja. Bantu doa aja. Asik dapat berkat. Jangan di jalan guys. Jalan Beb, maaf ya. Iya silakan ibu. Iya silakan ibu. Lagi mau diobrolin dulu. Lagi ditanyakan dulu. Sifatnya pernyataan bukan pertanyaan tadi jawab. Oh ya udah. Enggak apa-apa. Iya, biar dia aja ya. Jadi berikan untuk hari ini, itu aja. Ya, mungkin anaknya bisa ngasih statement. Nah itu kalau dia sudah tidak mau ngasih statement, mungkin Nando bagaimana? Cukup sih udah. Udah cukup ya, karena kemarin kita sudah memberikan semua statementnya.
dan juga sudah bisa dicek, sudah tayang juga ya, sudah tayang dan juga bisa dicek, itu aja sih. Jadi perwakilan keluarga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini di acara ini, dan saya hanya meminta kembali, statement yang saya hanya berikan adalah andai kata abang saya almarhum Bang Gary Iskak memiliki kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, baik secara lisan maupun perbuatan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kembali saya mewakili dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih. Dan juga ini ada Uncle Kiva nih Bang Gary, dari adiknya dari Bang Gary Iskak. Jadi kita tidak akan memberikan statement banyak, hanya permohonan maaf juga. Dan juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua teman-teman wartawan tercinta, dan juga buat semua media tercinta, dan juga buat semua masyarakat tercinta, sudah memberikan doa yang terbaik buat almarhum abang saya dan almarhum abang, serta ayah dan dedi dari kita semua dan juga keluarga. Itu aja sih. Uncle pasti mungkin melihat kehadiran para teman-teman almarhum hadir tidak berhenti dari hari kerja pertama kedua sampai hari ini. Uncle melihatnya gimana sih? Oh enggak, kalau itu sebenarnya tanpa bermaksud menyombongkan juga, bahwa abang saya dengan segala kekurangannya sebagai manusia adalah salah satu manusia terbaik yang mungkin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam karirnya dia dan bahkan dalam kehidupan dia dari kecil sebelum jadi seorang aktor dan juga bahasanya sekarang mungkin seorang artis dan selebriti, beliau adalah orang baik yang selalu mau menolong siapapun dalam keadaan apapun di saat apapun. Jadi sangatlah wajar andai kata ketika beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak yang teman-teman lama yang sudah lama pun banyak yang ingin berkunjung untuk memberikan doa terakhirnya. Mas, kondisi mama gimana sekarang? Kalau aku sendiri, dari mamaku juga udah meninggal duluan, dari istri pertama. Ya kalau dari aku sendiri ya emang ibuku udah duluan, udah meninggal duluan, baru bapakku sekarang. Tapi Mbak Rizka sendiri di dalam mungkin kondisinya udah Harus strong. Insya Allah. Insya Allah. Bantu doain aja. Tapi Uncle, sejauh ini dari semua teman-teman yang hadir selama ini, sepanjang hari ini, ada nggak sih cerita-cerita yang bikin kayak Uncle sama anak-anak kayak, oh ternyata ini yang almarhum pernah melakukan kebaikan ini, pernah melakukan kebaikan. Oh enggak, kalau masalah cerita itu enggak, cuman kayak saya bilang bahwa hal yang terjadi menurut Mbak wartawan yang cantik ini, banyak yang berkunjung, di makamnya juga banyak yang mengunjungi. Itu hal yang wajar, karena itu kayak saya bilang tadi gitu. Jadi memang Bang Gary ini sesosok manusia yang bakal dikenang insya Allah khoir dan hal-hal yang baik lah oleh semuanya teman-teman dan juga keluarga. Bang, sebagai adik mungkin ada petanda nggak sih Bang sebelum almarhumah pergi? Kalau pertanda itu udah urusan pribadi masing-masing ya. Maksudnya banyak cerita juga dari teman-teman abang gue gitu ya. Tapi sebenarnya kalau pertanda apapun juga enggak sih. Ini emang kejadiannya cepet banget. Jadi kita juga nggak nyangka bisa bakal begini. Ya doain aja lah untuk abang saya gimana. Tapi kronologi lengkapnya mungkin seperti apa? Nah kebetulan Kembali yang saya bilang sih sudah ada di media kemarin udah tersebar, jadi tidak akan kami ulangi lagi, sudah di publish juga tentang kronologi yang terjadi, itu aja Mas. Bang, ini kan Mbak Ica juga sempat menuliskan pesan haru nih menemani sang suami hingga akhir hayat. Mungkin kesetiaannya seperti apa di mata abang sebagai adik dari Gary sendiri? kesetiaannya Mbak Ica maksudnya. Oh iya, selayaknya istri yang memang harus menemani gitu, karena memang mereka berdua saling menemani juga gitu kan, baik sakit baik senang gitu kan. Dan ya saya menyaksikan itu semua gitu. Jadi ya melihat seperti ini memang keadaan yang sangat mengharukan sih bagi keluarga juga gitu. Kita semua juga menemani abang kita sampai akhir hayatnya waktu di rumah sakit gitu. Mbak Ica juga menemani karirnya Mas Gary dari awal. Semua saya rasa semua, nggak hanya Ica aja gitu, dari semua orang juga menemani dia gitu. Tapi udah ada obrolan belum akan menutup hati untuk siapapun mungkin ke depannya. Pertanyaannya kok gitu sih Mas? Kayaknya belum cocok sih. Untuk kalau misalnya untuk ngomong pertanyaan gitu sih juga belum bisa jawab. Tapi kondisinya udah agak stabil sekarang. Siapa si Ica? Ya stay strong aja dia. Itu kita semua. Tapi dari anak sendiri gitu ada firasat.
biasanya gitu kan ke anak. Enggak sih, kalau dari aku sih enggak. Paling ya pesan-pesan biasa aja sih untuk selalu solid antara satu sama lain gitu. Terakhir pesannya almarhum bilang kalau udah bapak udah nggak ada, jangan pernah pisah, gitu aja sih pesannya dari ibu. Itu Itu aja. apa waktu lo bisa Pas kumpul-kumpul lebaran sih terakhir ngomong tuh gitu. Tahun ini, lebaran tahun ini. Tahlilan sampai hari Hari ke berapa bang? Sementara masih untuk di hari ini, karena juga melihat kondisi keluarga dan terutama ibunya Bang Geri juga kondisinya sudah senior ya, sudah tua, jadi butuh istirahat yang lebih banyak. Karena alhamdulillah mungkin temannya Bang Geri itu banyak ya, jadi ini tapi dia juga butuh istirahat karena menerima tamunya banyak banget dari kemarin gitu. Tapi saya bersyukur, kami keluarga bersyukur juga. ibu-ibu yang berambut biru, apakah itu masuk keluarga baik atau diri kah atau bagaimana? Siapa? Wonder Woman, Wonder Woman, rambutnya biru, Wonder Woman nggak? Saya kagak tahu siapa yang rambutnya biru. Keluarga itu dari pihak keluarga mengenal Enggak, soalnya gini, kalau saya pribadi mewakili, kalau saya pribadi saya tidak main sosmed gitu, jadi berita-berita yang seperti itu saya tidak tahu wanita berambut biru yang viral karena apa itu saya benar-benar nggak tahu gitu. Lo tahu nggak? Lo tolong. Iya, sebenarnya itu Pak, kacamatanya buka Pak, tolong Pak. jadi Oh, masker salah, iya. Maskernya, gitu kan ganteng. Mungkin dari temen ayah juga sih sama juga. Tapi kalau buat menanggapinya juga, aku bingungnya mau nanggepin kayak gimana juga, seperti apa yang dilihat. Apaan memang kenapa? Iya itu mungkin karena masalah handphone aja kan. Pas lagi di kuburan ayah gitu, Oh. pegang HP. Sambil dokumen-dokumen sambil video-videoin depan muka. Pas banget di kuburan. Ya sangat, ya dibilang Tidak etis maksudnya. itulah. Jangan-jangan dia mungkin tukang counter handphone kali lagi. Oh, bukan juga. Ya temen di TikTok aja sih, karena Live. sering live gitu. Ya, sering live. Gitu. Itu aja sih yang tipis ya bang ya. ya. Nah, jalan tengahnya adalah mungkin merasa kehilangan juga mungkin. Ya betul. Caranya aja berbeda mungkin. Betul. Gitu sih tanggapannya. Ya, jadi sosial media itu saya kalau tahunya cuma mau kalau mau masuk rumah orang tuh tok tok assalamualaikum gitu namanya tok tok kan ya. Assalamualaikum gitu. Mas, nanya nggak mungkin mas terkait hobi koleksi motor, terus motor-motornya akan seperti apa sih kabarnya tentang di motor-motornya? Disimpan. Disimpan, Oh, disimpan, disimpan semua kok. Ada sama Bang Azriel. Oh, Ya. sama Mas Dio. Mungkin kondisi anak bungsu perlu pengembangan Oh, kalau Takia mah udah kuat. Tadi udah ketawa-ketawa sama aku, udah ngelatang-ngelatain aku, udah ngelatang-ngelatain kita juga gitu. Jadi ya mengenai kondisi dari Bunda Ica, dari Takia, dari anaknya, dari kakak Takia, gue manggilnya Mamat aja, kakak Dila, itu semuanya udah alhamdulillah sudah stabil semuanya, sudah strong semuanya. Bantu doa aja. Bantu doa aja, gitu aja sih. tadi pemakaman sempat viral Takia yang menenangkan ibunya ya. Iya. Itu seperti apa? Nah itu dia, gue kagak main sosial media lu. Angkel ngomong. Mungkin abang bisa menjelaskan Udah itu ngomong. apa Takia menenangkan sang ibu. Iya, mereka memang sebenarnya Takia itu juga ya semua anak-anaknya deket ya, tapi memang Takia tuh dia justru yang sering menenangkan kedua orang tuanya gitu, deket banget, jadi emang begitu. Karena dia paling kecil juga kan, yang sering masih ke sekolah apa, jadi bareng-barengan terus gitu. Dia bawahnya emang dewasa. Enggak juga, cuman dia mengerti, dia empatinya tinggi. Refleks. dia menenangkan sang ibu padahal kan secara nggak langsung juga dia kehilangan ayah. Ya, tapi rasanya mungkin di umur segitu masih kurang paham kali ya kalau kepergian bapaknya, mungkin ya, I don't know. Cuman ngelihat kayak begitu, ya reaksinya sebenarnya empatinya tinggi aja sih menurutku. Bukan dewasa, tapi ya sebagai anak kecil melihat ibunya menangis, mungkin refleksnya langsung menenangkan gitu. Tapi saat pulang dari pemakaman menangis beliau. Of course, Nyari. harusnya. Nyari ya. Iya sebenarnya sih maaf ya saya robot. Sebenarnya kalau untuk pertanyaan menangis nggak usah, hati selalu Takia. Saya kita yang terlihat laki-laki strong ini pun tidak berhenti menangis. Susu gitu. Hanya kita yang lakukan saling bantu menenangkan aja paling satu sama lain. Iya. Tenang, dengar suara saya. Aduh. Saling menguatkan sama Iya semuanya lah gitu loh. Ya kalau bicara
menangis ya itu aja peribaratannya sih. Takia yang masih sekecil dan selalu kita aja yang ini merasa kehilangan dan kita menangis gitu loh. Cuman ya mungkin tidak terlihat menangis gitu aja sih. Tapi udah muncul rasa rindu belum sih, Bang? Oh ya pastilah. Pastilah. Pasti baru pulang dari kuburan aja juga udah apa? Iya kangen lah ya. Even lagi duduk aja karena di rumah keluarga jadi bawaannya tuh kayak ada yang belum datang ya. Iya. Gitu. Kangen Gitu sih. ketawanya sih. Ketawanya dia Momen apa yang paling nggak bisa dilupakan? banyak banget. Aduh. Satu kata deh apa? Energetik. Nah, kalau bagi Anda, kalau bagi saya kangen tentang kebodohan-kebodohan kita lakukan. Saya kangen ngomelin beliau, kangen marah-marahin, kangen negor, ya macam-macam sih pokoknya. Ya kalau dibilang kangen kayaknya sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita pun kita akan selalu kangenin ya. Iya. Gitu ya. Betul. Nama siapa, Bang? Nama siapa? Saya Terima kasih Kifai. semuanya. Kemudian